Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Biar pagi hari ini setiap kita terus membawa kerinduan kita, hati kita buat kita menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi, kita akan mendengarkan video Voice of Pentecost. Silakan duduk kembali sekali lagi, saudara. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama pagi hari ini kita memuji Tuhan Allah yang besar, amin. Tuhan Raja kita adalah Tuhan yang terbesar dan yang termulia. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Come on. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terus kami mau bersorak, mau meninggikan Engkau. Yesus Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Lagi nyanyikan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Katakan, bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Dia pencipta dunia ini. Oh, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Terus kami mau bersyukur, bersorak bagimu. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama kasih tepuk tangan, sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Tuhan. Hey. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama nyanyi Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. mari datang menyembah Dia. Sama-sama sorakan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja. Sebab Dia pencipta. Lagi nyanyikan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Boleh sekali lagi sama-sama. Saya mau dengar nyanyian dari Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan dari awal. Tuhan Raja Maha Besar. Mari saudara nyanyikan. Tuhan. Raja Maha Katakan. Besar. Hey. Lagi. Mari datang menyembah. Tuhan Raja Maha Besar. Namamu mulia. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia.
bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan. Puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terus kami mau bersorak bagimu ya Tuhan. Sama-sama kasih tepuk tangan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terus kami mau memuji namamu ya Tuhan lebih lagi. Hey, mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama terus kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama terus kita ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab kuasanya telah membuktikan kita akan menjadi orang-orang pemenang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama terus nyatakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Mari sama-sama, mari nafasa sambil bersorak. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Mari sama-sama sambil lambaikan tangan. Sebab Tuhan Maha Besar. Kau yang terbesar di tengah-tengah setiap kami. Terus nyatakan kuasamu ya Tuhan, hadiratmu. Oh, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh, mari sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Oh, kasih tepuk tangan yang panjang yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pagi hari ini terus kita bawa hati sama Tuhan, bawa kerinduan kita sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan di sepanjang bulan kemarin ya Tuhan. Hari ini kami bisa ya Tuhan ada di bulan yang baru ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena berkat kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dengan penuh rasa syukur penyembahan kami naikkan, kami berikan sama Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Kau layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara bawa syukur, bawa sembah sama Tuhan pagi hari ini. Sebab kebaikan-Mu ya Tuhan melingkupi setiap kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu ya Tuhan ada bagi setiap kami ya Tuhan. We worship You Jesus. Hosanna. Savior of my soul, I confide in You through all my darkest moments. Comfort when I'm weak, I trust in You through storm and raging sea. Faithful You're my God, You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my leads me in Your ways. Forever I surrender all to You, and I live to worship You. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give
sama-sama terus kita nyatakan sama Tuhan. Oh, Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. You're faithful one, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama terus nyatakan, faithful you're my God, faithful. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan You're the glory and the lifter of my head. Like it fits my days, it fits me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Selamanya kami hidup untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ini seruan siap kami ya Tuhan, hanya bagimu. Nothing will never take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live for you. And I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Sing and I live to worship you. Selamanya kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Ini seruan siap kami ya Tuhan. Terus kami datang lebih lagi pagi hari ini, menyembah meninggikan Engkau, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper, Lord. I give all to be. Sama-sama terus nyatakan, and I live to worship you, my Jesus, you're the only
Sama-sama kita sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Terus kita tinggikan namanya. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Sebab besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Tuhan. Terus kami ya Tuhan biar dekat sama Tuhan, biar selalu ya Tuhan merindukan hadirat-Mu. Oh, mari saudara terus sembah Tuhan. Mari terus tinggikan Raja, terus tinggikan Yesus pagi hari ini. My Jesus, we worship your name, Lord. Hallelujah. Biar terus kami ya Tuhan meninggikan Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Terus kami dekat sama Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan siap kami. Mari terus nyatakan penyembahan-Mu saudara. Terus nyatakan penyembahan-Mu, kerinduan-Mu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Siap kami ya Tuhan memiliki kerinduan yang sama ya Tuhan. Terus meninggikan namamu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terus meninggikan, membesarkan namamu. Teruskan kami nyatakan isi hati kami ya Tuhan. Kerinduan siap kami sama Tuhan. We worship you Jesus. Haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Mari penuhi siap kami ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Kerinduan siap kami terus meninggikan Engkau ya Tuhan. We worship you Lord. We worship you Jesus. Hallelujah. Mari saudara sekali lagi, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama terus nyatakan and I live. Oh, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between Tuhan adalah my bagian Lord setiap and kami ya Tuhan, selalu ada di samping setiap kami. Lord, I live Terus membawa setiap kami ya Tuhan. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all. Mari sama-sama terus nyatakan, sing and I live. Oh, to worship you, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My praise and Savior, who can stand between my Lord and me?
sama-sama saudara sambil bangkit berdiri, terus kita nyatakan sembah penyembahan kita sama Tuhan. My Jesus, mari sama-sama tuh sembah Tuhan. Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with, and I live to worship you, Lord, to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Never take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Nyanyian kerinduan setiap kami ya Tuhan pagi hari ini hanya bagimu ya Tuhan yang termulia. I sing praises, praises to your name. Oh, praises to your name. For your name is great and worthy to be praised. Mari sama-sama terus nyatakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Hanya bagimu ya Tuhan, namamu yang termulia, layak disembah. I sing praises, oh, to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sama-sama terus nyatakan, I sing praises, Lord, to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sama-sama ya Tuhan pagi hari
Sama-sama terus nyatakan, I sing, oh, sing, I sing praises, I sing praises to your name. To your name. Oh Lord. And worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, mari sama-sama terus kita sembah Tuhan. Sama-sama terus kita serukan sembah. I sing praises, oh, praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, praises to your name. Sama-sama terus kami mengagungkan ya Tuhan. Bersama terus kami meninggikan. For your name is great and worthy to be praised. Sing for your name. For your name is great and worthy to be praised. For your name, Lord. For your name is great and worthy to be praised. Kasih tepuk tangan yang panjang, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sambil sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya ya Tuhan. Shalom Bapak-Bapak, Saudari, Bapak Ibu, Saudari semua yang terkasih dalam kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua saat ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Aba, Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk hari-hari yang lalu. Merasakan bahwa kasih Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan sungguh sempurna memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan, jadi tanah yang subur dan siap digarap oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Melandasi renungan hari ini Bapak Ibu, saya mengambil membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita akan fokus di Kisah Para Rasul ayat 2 ayat 44 ya Bapak Ibu ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kita tahu Bapak Ibu, setelah Pentakosta atau Roh Kudus dicurahkan, dan melalui khotbah Petrus pada saat itu ya, ada penambahan jiwa dalam jemaat yang luar biasa. Kira-kira 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan di dalam Kisah Rasul 2 ini, kita bisa melihat penggenapan awal dari doa Yesus yang diucapkan di dalam Yohanes pasal 17. Salah satunya mengenai unity, yaitu unity di antara para murid Tuhan Yesus ya, yang mulai tergenapi melalui pembacaan ayat dari perenungan kita di atas. Kita dapat melihat contoh dan teladan yang sangat baik dari kehidupan jemaat yang mula-mula pada saat itu. Mari kita merenungkan satu bagian tentang unity ini, yang merupakan sebuah fondasi yang hampir tidak terlihat atau mungkin tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Untuk juga menjadi bagian kita ya Bapak Ibu ya, untuk kita kerjakan pada saat ini, unity. Pentingnya sebuah keunitian dalam kehidupan bergereja seolah menjadi sebuah topik penting yang perlu kita perhatikan oleh gereja mula-mula ya. Melalui kehidupan yang menyatu antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan berjemaat pada saat itu menjadi sebuah benchmark atau standar acuan supaya dapat dimiliki oleh kehidupan berjemaat saat ini, bahkan sampai gereja-gereja ke depannya ya, di masa mendatang. Sebuah keteladanan dalam kehidupan berjemaat yang patut dicontoh dan menjadi suatu hal yang perlu dipertontonkan untuk kita lakukan dalam berjemaat dimanapun Tuhan menempatkan kita ya Bapak Ibu ya. Karena itu kita tahu dan melihat ada banyak contoh yang terjadi pada saat ini. Pada zaman ini betapa banyak gereja tercerai-berai, antara satu jemaat dengan jemaat yang lain ribut, bertengkar, mudah tersinggung untuk hal-hal yang mungkin sepele, atau mungkin adanya selisih paham dan tidak memiliki kesamaan pandangan terhadap satu isu atau dogma ajaran tertentu ya dari sebuah gereja, yang akhirnya ujung-ujungnya beberapa jemaat akan memisahkan diri dari gereja lokal mereka dan mencari gereja lain yang dianggap sepaham dengan dirinya, atau mungkin malah yang lebih parah lagi, mereka tidak bergereja Bapak Ibu ya. Nah, di sisi lain ada banyak pula contoh yang dapat kita lihat di sekitar kita. Betapa keunitian akan membuat kita tuh mampu untuk bekerja sama ya Bapak Ibu ya, berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Asal kita memiliki satu visi yang sama, pemikiran yang sama atas dasar kesatuan. Bersatu dalam kebersamaan bukan saja membuat sebuah rencana menjadi lebih mudah untuk kita capai bersama-sama Bapak Ibu, tetapi juga membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan jika dikerjakan secara bersama-sama. Saya pernah punya pengalaman pindah kantor ya, udah puluhan tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Sewaktu masih bekerja di sebuah bank itu. Jadi pindah ke kantor dari kantor yang lokasinya di sekitar Kuningan, pindah ke daerah Sudirman Bapak Ibu ya. Jadi kami melakukannya bersama-sama ya. Memang angkat-angkat barangnya itu kita pakai jasa lah ya untuk pemindahannya alat-alat yang lain. Tetapi ketika sampai di tujuan di Sudirman, kita sama-sama dengan tim yang lain merapikan, yang membawa dari barang ke bawah sampai ke atas di lantai yang cukup tinggi ya 27, dan semua dilakukan bersama-sama dan kami melakukannya secara have fun ya.
bersenang-senang Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain. Dan itu terjadi cepat sekali kami kerjakannya bersama-sama karena dengan teman-teman yang lain dengan tujuan yang sama. Nah, sama pentingnya dengan sebuah reunitian Bapak Ibu. Ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan dapat menghasilkan sebuah kerjasama yang menyenangkan karena adanya kesatuan hati dan kesatuan tujuan, maka dalam keunitian persekutuan orang-orang percaya juga akan menghasilkan sebuah sinergi yang baik antara jemaat, antara pengerja dengan gembala, sehingga tujuan ilahi yang sesuai dengan apa yang menjadi wasiat Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Atau kalau kita mau ringkasnya itu, kita menuai jiwa-jiwa, dapat terjadi dengan lebih cepat dan lebih mudah dalam bergandengan tangan, ya, dengan sama anggota gereja, dan tentu saja jangan melupakan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Jadi baik dalam lingkungan internal gereja lokal, dan kita juga bisa bekerja sama dalam lingkungan yang lebih luas. Ya. Kita bisa bekerja sama juga dengan gereja-gereja di sekitar kita. Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan mengapa kita harus unity itu sudah dijawab sebenarnya. Karena kita mau mencapai tujuan ilahi secara cepat dan lebih mudah tentunya. Ya. Tetapi pertanyaan yang lebih detail lagi, bagaimana caranya kita bisa unity Bapak Ibu ya, atau kita bisa mencapai tujuan lebih cepat dan lebih mudah tadi. Yang pertama, poin pertama adalah dengan cara menjalani kehidupan ilahi yang berdampak Bapak Ibu. Penuaian jiwa tidak akan terjadi tanpa adanya pemberitaan Injil dan dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang menerima Injil. Di dalam pembacaan kita tadi, kita bisa melihat contoh yang sempurna Bapak Ibu dalam kehidupan jemaat mula-mula ya. Mereka dikatakan sehati, bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk melakukan perjamuan kudus, ya, memecah-mecah roti, ya, dan berdoa bersama. Semua orang percaya berkumpul dan bersatu, unity, sehati sepakat. Bahkan dikatakan apa yang menjadi harta milik mereka adalah milik bersama, sehingga tidak ada seorang pun yang mengalami kekurangan. Karena jika ada kekurangan makan contohnya ya, maka yang berlebih akan menopang yang kurang. Sehingga saya sangat percaya dan suasana sukacita luar biasa terjadi pada saat itu ya di antara mereka, dan kesatuan mereka itu menarik perhatian banyak orang-orang di sekitar mereka tentunya pada saat itu, dan mereka jadi viral pada saat itu. Nah, ini penekanan yang perlu kita garis bawahi di ayat 47 terakhir, bahwa dikatakan mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka bilangan orang yang percaya setiap hari. Ya. Amin saudara-saudara. Amin ya. Inilah dampak positif yang terjadi jika para murid bersatu atau unity. Tentunya juga akan terjadi kepada kita di dalam masa kita zaman sekarang ya. Nah, melalui kehidupan hidup yang nyata, kesatuan hati orang percaya itu menjadi sebuah magnet. Magnet yang luar biasa dan menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya. Sehingga orang lain bisa melihat komunitas ini ya, merupakan komunitas penuh dengan sukacita dan unity dan penuh kasih. Ada saling berbagi. Dan tentunya saya percaya adanya sebuah peningkatan kualitas karakter yang dihasilkan dalam pengajaran para rasul. Dan tentunya hal ini menggenapi firman Tuhan seperti yang ditulis dari dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah sekarang poin kedua, bagaimana cara kita unity? Adalah dengan menjalani panggilan Tuhan. Melakukan pekerjaan Allah atau mencapai tujuan Allah itu lebih mudah, yakni dengan cara hiduplah sesuai
dengan panggilan kita masing-masing. Ya. Jalani panggilan ilahi dalam kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu mungkin nanti bisa baca ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 ya. Nah, ketika kita unity bersama-sama, berarti sebenarnya kita merasakan adanya satu kesamaan. Minimal memiliki satu tujuan yang sama. Ya. Karena kalau kita sedang berbeda tujuan, maka tidak mungkin kita akan berada dalam satu gerbong yang sama, bukan? Ya. Misalkan Bapak Ibu mau ke Bandung, gitu ya. Sementara saya mau ke Surabaya, gitu. Maka kita nggak mungkin ada di dalam satu gerbong kereta api yang sama, Bapak Ibu ya, karena jalurnya beda, ya nggak mungkin sama, Bapak Ibu ya. Nah, kesamaan-kesamaan yang dirasakan oleh jemaat mula-mula ataupun kita pada saat ini dengan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh belahan dunia adalah bahwa kita berada dalam satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus, ya. Di mana Kristus adalah kepalanya. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12, saya bacakan untuk kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Rasul Paulus ini memberi gambaran yang sangat tepat mengenai keberadaan kita sebagai suatu anggota tubuh. Mungkin Tuhan beri kita tugas sebagai mata, mata yang dapat melihat keseluruhan lingkungan sekitar kita, sehingga mampu memberi informasi ya secara tepat, gambaran kepada otak kita untuk memposisikan diri kita sebelum menerima perintah dari otak kita. Karena melalui mata kita bisa melihat objek yang nanti akan diberikan perintah oleh otak kita. Umpamanya nih, tubuh kita haus, Bapak Ibu ya. Maka otak akan memerintahkan untuk seluruh anggota tubuh untuk bergerak mencari tempat di mana air berada, gitu ya. Di mana air minum, di mana letak posisi galon, dispenser, yang lainnya. Maka mata akan menuntun kaki dan tangan untuk menuju objek dispenser dan gelas berada. Nah, setelah objek tersebut ditemukan, maka kaki akan melangkah, tangan akan meraih gelas, dan mereka bekerja sama nih antara tangannya satu dengan yang lainnya untuk menekan tombol air di dispenser gitu yang dingin atau yang panas. Ya, setelah lihat air sudah penuh, maka tangan itu akan berhenti menunggu tekan atau menekan tombol yang supaya air keluar tadi ya, supaya tidak luber, Bapak Ibu ya. Dan gelas yang penuh tadi kemudian diarahkan menuju mulut yang sedang haus tentunya. Nah, kita bisa melihat sebuah tindakan sederhana, Bapak Ibu, tetapi menggambarkan sebuah kerjasama yang baik antara mata, tangan, kaki, mulut, dan juga otak ya, tentu yang memberi perintah. Dan itu semua merupakan sebuah keunitian dalam satu tubuh. Lebih mudah dikerjakan secara bersamaan tanpa merasa satu bagian tubuh itu merasa lebih penting dari yang lainnya ya. Karena mereka berusaha melakukan bersama-sama untuk satu tujuan yang sama. Nah, sekali lagi saya katakan, suatu pekerjaan akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Tentunya sesuai dengan job desk kita masing-masing, Bapak Ibu. Jika kita tahu job desk kita, ya, maka akan lebih efektif. Jadi mengetahui posisi panggilan di mana kita Tuhan tempatkan, itu akan menjadi satu poin penting untuk kita ketahui, bukan cuma sekedar kebersamaan dan kesehatan semata. Ya. Kalau kita memperhatikan sebuah tim futsal, Bapak Ibu ya, ketika sedang bertanding, maka kita akan dapat lebih mudah untuk menebak tim mana yang akan menang, gitu ya. Kita bisa tebak tuh tim mana yang menang ya. Biasanya adalah sebuah tim yang punya formasi yang baik, ya. Ada pembagian tugas di sana ya. Kita tahu pemain belakang, contohnya ya, dia pasti akan bertahan terhadap serangan lawan dong. Bagaimana caranya supaya gawang ini jangan kebobolan, ya. Begitu pun sebaliknya. Untuk yang posisi depan atau striker ya, mereka akan menggunakan segala cara, bagaimanapun juga untuk memasukkan bolanya ke gawang lawan. Sementara yang tidak punya formasi, Bapak Ibu, mereka akan main asal-asalan.
ketemu bola di mana, dia mudah ke sana, gitu ya. Ketika bola ketemu pun main tendang aja asal-asalan gitu ya, lihat teman gitu, tapi asal-asalan, ngacak gitu ya. Sehingga kita bisa lihat tim yang punya formasi yang baik ya, itu yang kemungkinan besar chance akan menang itu besar sekali ya. Sementara yang satu lagi yang tidak punya formasi capek sendiri Bapak Ibu ya, main udak-udakan tidak punya tujuan gitu ya, asal mainnya. Nah, oleh karena itu supaya kita menjadi bagian dari tim tubuh Kristus, temukan posisi yang Tuhan inginkan bagi kita Bapak Ibu, supaya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu posisi panggilan apa dan di mana, mari tanya Tuhan. Tuhan, di mana Kau tempatkan saya? Ya. Mari kita tanya ya kepada Tuhan. Temukan apa yang menjadi job desk kita selama hidup di dalam dunia ini, supaya kita dapat menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menutup, saya mau mengingatkan satu poin penting sebenarnya yang kita harus lakukan sebelum kita lakukan unity, ya. Yaitu selalu bertekun dalam pengajaran. Kembali lagi di dalam Kisah Rasul 42 ya, dan di dalam perjamuan kudus. Ya. Nah, ketika kita bertekun bersama dalam pengajaran, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya, melakukan perjamuan kudus bersama-sama, itu akan membawa kesadaran kepada kita bahwa kita ini sebenarnya agen-agen surgawi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kita adalah agen surgawi. Nah, dan kita tidak akan dapat jadi unity apabila kita tidak memiliki satu agenda dengan Tuhan Yesus, yaitu agendanya menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya. Ayat Yohanes 17 ayat 18, seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka saat ini kita adalah utusannya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita adalah agen-agen surgawi. Nah, menjadi agen surgawi berarti kita harus menjalani hidup seperti yang Tuhan Yesus sudah jalani tentunya ya. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita satukan agenda hidup kita menjadi sama seperti agendanya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Supaya kita menjadi bagian dari agen-agen surgawi yang memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain dan menjadi magnet yang kuat yang menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dengan unity berarti kita masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, Hosana. Datanglah segera Tuhan Yesus. Kami rindu menjadi satu denganmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, jadikan kami satu. Jadikan kami unity dengan umat percaya yang lain di dalam lingkungan terdekat dengan saudara-saudara seiman kami di gereja di mana kami tertanam. Kami mau terus bertekun dalam pengajaran-pengajaran, selalu mendekatkan diri di dalam persekutuan-persekutuan yang ada, sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan berdampak dan semakin memancarkan sinar kemuliaan Bapa. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapa, agar kami menjadi bagian dari orang-orang percaya yang lain yang mau turut agenda-Mu, yaitu menuntaskan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk menerima berkat Bapak Ibu. Arahkan hatimu dan tanganmu. Saudara kekasih, terimalah berkat terbaik dari Bapa Surgawi, kasih dan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus kiranya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha nanti Tuhan Yesus akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Cut.
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.